Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Septiadi Nurhanto dengan 3 digit tim terakhir 104 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemodelan dan kontrol PID. Oke, langsung saja. Pemodelan sistem. Pemodelan sistem adalah kumpulan aktivitas dalam pembuatan model di mana model tersebut merupakan perwakilan atau abstraksi dari suatu objek atau situasi nyata yang berfungsi sebagai penyederhanaan dari realitas yang kompleks. Oke. Tujuan utama pemodelan sistem. Yang pertama, mempermudah pemahaman dan analisis. Pemodelan merupakan penyederhanaan dari suatu realitas yang kompleks. Seperti yang tadi saya omongin, jadi pemodelan sistem secara umum membahas tentang proses pembuatan model dari suatu sistem nyata untuk mempermudah pemahaman dan mengidentifikasi masalah. Model memudahkan pengertian tentang sistem yang diwakilinya. Yang kedua, mendukung mengambil keputusan. Di segi manajerial, model berfungsi sebagai alat pengambil keputusan, komunikasi, belajar, dan pemecahkan masalah. Pemodelan sebuah sistem harus diarahkan kepada pemahaman terhadap keputusan apa yang dibutuhkan dalam sebuah proses yang Pemodelan sebuah sistem harus diarahkan kepada pemahaman terhadap keputusan apa yang dibutuhkan dalam sebuah proses pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya, menguji dan mengoptimalkan sistem. Sistem nyata seringkali terlalu kompleks, sehingga eksperimen langsung pada sistem nyata menjadi tidak layak. Nah, tidak layak itu bisa banyak faktor, seperti terlalu mahal atau tidak praktis. Dengan model, perubahan-perubahan terhadap sistem menjadi lebih mudah dan murah untuk dilakukan. Modelan memungkinkan untuk melakukan simulasi sebagai skenario dan mengidentifikasi potensi masalah. Oke, yang terakhir, representasi dan dokumentasi. Model digunakan selama proses rekayasa persyaratan untuk membantu mendapatkan persyaratan sistem. Model juga digunakan selama proses perancangan untuk menggambarkan sistem kepada para insinyur. Yang terakhir, setelah implementasi, model digunakan untuk mendokumentasikan struktur dan operasi sistem. Selanjutnya, konsep dasar pemodelan. Ada 4. Yang pertama, abstraksi dan representasi. Model adalah perwakilan atau representasi. Model juga dapat diartikan sebagai tiruan dari fisik nyata jadi model tersebut. Model adalah penyederhanaan dari suatu realitas yang kompleks. Abstraksi sengaja menghilangkan detail yang tidak relevan dan hanya memilih karakteristik yang paling menonjol. Model hanya perlu meniru sebagian kecil dari karakteristik sistem nyata dengan orientasi pada masalah yang hendak dipecahkan. Berarti model tidak 100% sama dengan yang asli. Biasanya model hanya mengambil sebagian besar atau sengaja menghilangkan detail yang tidak relevan. Oke. Yang kedua, sistem dan komponen. Model dibuat untuk sistem yang didefinisikan sebagai kumpulan dari kegiatan komponen, unsur, elemen, atau variabel yang saling terorganisir dan saling keterhubungan untuk membangun sebuah kesatuan. Suatu sistem dapat didirikan oleh adanya elemen-elemen, interaksi antar elemen, dan tujuan bersama yang mengikat elemen menjadi satu kesatuan. Selanjutnya, perspektif pemodelan. Dalam rekayasa sistem, model dapat dibuat dari berbagai perspektif. Yang pertama, eksternal atau kontekstual, yang berarti memodelkan lingkungan atau konteks sistem. Yang kedua, interaksi, yang berarti memodelkan interaksi antara sistem dan lingkungannya atau antara komponen-komponen sistem, misalnya use case diagram. Oke, yang ketiga, struktural. Struktural berarti memodelkan organisasi sistem atau struktur data.
Yang terakhir, perilaku atau behavioral, atau memodelkan perilaku dinamis sistem dan bagaimana sistem merespon peristiwa atau event. Yang terakhir, bentuk model. Model dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk yang disebut bahasa formal tertentu. Bentuk model bebas bisa berupa narasi, prototipe, gambar, atau notasi grafis asalkan mampu mempresentasikan visualisasi sistem. Oke, selanjutnya kontrol PID. Kontrol PID adalah mekanisme kontrol umpan balik atau feedback control yang paling umum digunakan dalam sistem kontrol industri. Kontrol ini bekerja dengan cara menghitung nilai error atau kesalahan antara variabel proses yang diukur oleh PV atau proses variable dan nilai yang diinginkan atau set point. Output dari controller PID kemudian digunakan untuk menyesuaikan elemen kontrol akhir, misalnya katup, motor, heater, dan sebagainya. Agar variabel proses mendekati set point dalam konteks simulink dan sistem kontrol PID diterapkan untuk mencapai respon sistem yang cepat, stabil, dan tanpa kesalahan kondisi tunak atau zero steady state error. Konsep dasar kontrol PID. P. Proporsional, berarti mempercepat respon sistem, meningkatkan gain sistem, dapat menyebabkan kesalahan kondisi tunak atau steady state error. 2. Integral, menghilangkan steady state error, dapat membuat sistem kurang stabil atau lebih lambat. Yang ketiga, derivatif. D. Meredam osilasi dan overshoot, meningkatkan stabilitas sistem, dan reaktif terhadap noise. Oke, selanjutnya, ini sudah mulai masuk ke contoh-contoh pemodelan. Ini adalah pemodelan tank level. Pemodelan tank level bertujuan untuk memodelkan dinamika ketinggian air atau H di dalam tangki berdasarkan laju aliran masuk atau Q2 dan laju aliran keluar atau Q1. Oke, persamaan dasar. Persamaan kontinuitas massa atau hukum konservasi massa adalah laju perubahan volume atau ketinggian air di tangki berbanding lurus dengan selisih laju aliran masuk dan keluar. Seperti ini, G2 kurang G1 sama dengan A kali DH per DT, di mana A adalah luas penampang tangki. Yang kedua, persamaan aliran keluar Q1 biasanya bergantung pada ketinggian H dan hambatan R. Nah, oke. H ini ketinggian, hambatan dilakukan R. Berarti Q1 kali R sama dengan H. Berarti Q1 adalah laju aliran keluar dikali hambatan sama dengan ketinggian air. Oke, selanjutnya pemodelan tank level dengan kontrol proporsional. Analisis dari gambar. Gambar ini menunjukkan sistem tangki dengan kontrol umpan balik atau feedback, di mana tinggi air atau H diukur oleh float dan digunakan untuk mengendalikan katup masuk melalui motor DC dan penguat amplifier. Oke, persamaan dasar. Sini kan ada E, berarti error. E adalah selisih antara set point atau R dan ketinggian air nih atau H. R kurangi H sama dengan E. Oke, sinyal kontrol V. Berarti V adalah sinyal kontrol. Tegangan motor V yang mengendalikan katup adalah proporsional terhadap error. Oke, diagram simulink atau blok kontrol. Diagram blok kontrol proporsional menunjukkan feedback loop di mana output H di scope dikembalikan dan dikurangi dari input konstan 0,3 sebelum masuk ke blok kontrol controller yang bisa berupa controller P, PI, atau PID. Nah, ini rumusnya. R dikurangi H dikali KE sama dengan E. V sama dengan K pangkat A kali E. Oke, selanjutnya.
Model mass spring damper atau time domain and S domain. Sistem dan persamaan gerak. Sistem ini memodelkan massa atau M yang dipengaruhi oleh pegas atau K dan peredam damper atau C dengan input gaya perpindahan atau X dan output perpindahan massa atau Y. Persamaan diferensial orde 2 berdasarkan hukum Newton 2 adalah MY plus JY plus KY sama dengan KX. Seperti ini. Ini rumus-rumusnya, oke. Ini kan M massa, oke. Terus K ini gas, peredamnya C, ini C, dan input gaya atau perpindahan X, dan output perpindahan massa ini Y, outputnya di sini. Nah, ini contoh kalau di program di Simulink. Simulasi time domain. Ini beda ya. Ini biasa. Ini mass spring damper. Ini time domain. Rumusnya, diagram blok Simulink time domain disusun untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan mengisolasi percepatan Y. Nih, berarti ini ditahan. Input sinyal step Kx. Percepatan sinyal Kx dikurangi umpan balik atau feedback dari C atau kecepatan dan KY posisi sebelum dikalikan dengan 1/m gain. Ini penguat. Integrator 2 blok 1/s atau integrator digunakan secara berurutan. Integrator pertama mengubah kecepatan Y menjadi kecepatan Y. Integrator kedua mengubah kecepatan Y menjadi posisi Y. Dengan rumus berarti Y sama dengan 1/m dalam kurung Kx min Cy min Ky. Oke, selanjutnya pemodelan DC servo motor. Sistem dan persamaan listrik. Tegangan V sama dengan rumusnya IR plus LI plus E. Mekanik, rumus torsi sama dengan T sama dengan Joule theta plus D theta. Kopling, torsi berbanding lurus dengan arus T sama dengan KT kali I. Blok diagram laju perubahan arus I, input tegangan dikurangi back EMF atau E, dan tegangan resistif atau IR, kemudian dibagi induktansi atau L. Ini rumusnya I sama dengan I per L dalam kurung V min IR min E. Untuk percepatan sudut atau theta, torsi motor T sama dengan K kali T kali I dikurangi torsi gesekan atau B theta, kemudian dibagi inersia atau J sama dengan theta sama dengan 1/J dalam kurung T min B theta. Oke, ini rumusnya. Ini persamaannya di sini semua. Oke. Terus selanjutnya simulasi S domain. Memiliki persamaan blok rangkaian listrik 1/LS plus R. Dalam kurung fungsi alih dari V min E ke I. Untuk blok sistem mekanik 1/JS plus B. Dalam kurung fungsi alih dari T ke theta. Oke. Oke, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.